Shalom, pagi, mari sama-sama turunkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kasih karuniamu, lewat kasih karuniamu yang kau berikan, kami gunakan dengan baik untuk mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Pada pagi ini kami utamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kami menaikkan doa, pujian, penyembahan kepada Bapa di surga, dan Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sehingga firman-Mu yang keluar dari mulut hamba menjadi berkat buat kami, dan kami siap dibentuk oleh firman-Mu, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Markus pasal yang ke-9. Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat 41. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan murid kita." Tapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Puji Tuhan, pada prinsip manusia bekerja mengharapkan satu upah. Ya, upah zaman Yesus satu hari satu dinar. Di dunia juga orang bekerja mengharapkan upah. Maka setelah pagi bekerja, sore yang mengharapkan upah satu hari. Ya, tetapi yang sangat menarik pagi ini bukan upah hal-hal yang jasmani, tetapi upah yang dari surga. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 41, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Betapa penting kita memperhatikan mereka yang membutuhkan. Dan saat ini membutuhkan secangkir air, ya, memberi air, ya. Dan Alkitab berkata pada Matius 20 pada penghakiman terakhir, kapan aku haus, kapan aku lapar, ketika engkau melakukan sesuatu yang baik buat aku, buat orang lain yang melakukan buat aku. Jadi apa yang kita kerjakan semua dipakai untuk kemuliaan. Amin. Sebab Alkitab berkata, ya, apapun yang kita perbuatan semua bukan untuk manusia, tetapi amin. Kolose 3 ayat 23. Ya, semua sesuatu buat Tuhan. Amin. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah buat Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi buat Tuhan. Ya, sebagaimana Kolose 3 ayat yang ke-23. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita lakukan sesuatu dengan hati yang tulus karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita mencintai Dia. Amin. Kita melakukan sesuatu buat semuanya harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diberi sebagaimana Matius 1:10 ayat 31, baik makan minum semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini sampai kita persembahkan untuk Tuhan, untuk jiwa roh kita buat Tuhan. Amin. Berkat yang Tuhan berikan buat Tuhan, kepintaran apapun kita lakukan semua untuk kemuliaan. Mari kita kepala, jangan mati. Biarlah firman teman terai dan hati kami. Apa yang kami perbuat semua untuk kemuliaan
Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewatan kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan saudara. Yang cinta Dia katakan amin.